Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Kristus pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan menyiapkan waktu dan pikiran kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman. Kiranya firman Tuhan itu boleh memberikan kita kekuatan untuk tetap setia sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur kepadamu pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman. Berikan kami hikmat akal budi untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca Matius pasal yang ke-10 ayat 31. Saya berikan tema kamu lebih berharga. Dengarkan baik-baik ayatnya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, burung pipit saja yang tidak menanam, tidak menuai, Tuhan pelihara, tidak ada satu pun yang jatuh ketika dia terbang kalau Tuhan tidak mengizinkan. Apalagi kita manusia. Makanya penjelasan dari ayat ini berkata, Yesus mengajarkan bahwa anak-anak Tuhan yang setia sangat berharga bagi Bapa di surga. Jadi kuncinya mari kita setia, dan ketika kita setia kita akan betul-betul berharga di hadapan Tuhan. Yang pertama, Allah menghargai saudara dan mengerti keperluan pribadi saudara. Nah, ini luar biasa. Tidak ada satu manusia yang mau menghargai kita, apalagi mau mengerti keperluan kita. Sedangkan bos saja di mana mungkin perusahaannya kita bekerja, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara dia tidak mau mengerti seberapa banyak yang kita butuhkan. Dia hanya memberikan sesuai dengan gaji standar walaupun itu kurang. Makanya di dalam Yesaya 43 ayat yang 10 di situ dikatakan, kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah, dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi Dia adalah satu-satunya Tuhan, dan Dia adalah Tuhan Yesus yang sudah dipilih oleh Allah supaya kita bisa percaya kepadanya, percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara begitu penting bagi Tuhan sehingga Ia menghargai kesetiaan, Dia menghargai kasih, Dia menghargai pengabdian daripada apapun yang ada di bumi. Jadi yang Tuhan hargai itu Bapak Ibu, kalau kita tetap setia, kita mengasihi, kita mengabdi kepadanya, dan Dia hargai itu semua lebih daripada apa yang ada di atas muka bumi ini. Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku akan mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada manusia-manusia yang lain yang harus mengalami kecelakaan menggantikan kita, yaitu mereka yang tidak setia, yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia mengganti kita sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan. Yesaya 63 ayat 9b. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya. Dia menebus kita dalam kasih Tuhan dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong kita selama zaman dahulu kala. Puji Tuhan, dari sejak zaman dahulu kala Tuhan sudah menggendong kita. Poin yang ketiga, iman saudara yang kokoh kepada Kristus yang terbukti di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah kesukaran, merupakan kemuliaan dan kehormatan bagi Tuhan. Jadi kalau kita punya iman, Bapak Ibu, sekalipun kita dalam pencobaan, sekalipun kita dalam kesukaran, itu menjadi suatu kehormatan dan kemuliaan bagi Tuhan.
Yesaya 49 ayat 16, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Luar biasa, Tuhan tulis, dia lukiskan kita di telapak tangannya. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tembok tempat kita tinggal, rumah kita, itu selalu diperhatikan. Apa artinya ini? Belas kasihannya untuk kita tidak akan pernah gagal. Bagaimanapun juga situasi hidup ini, dia mengawasi kita dengan penuh kelembutan dan kasih, dan kita dapat beristirahat di dalam keyakinan bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Pada akhir dari renungan ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan begitu baik, dan Tuhan yang menyatakan janji-Mu bagi kami. Engkau adalah Tuhan yang membuat kami lebih berharga dari segala apa yang ada di dunia itu. Karena itu Tuhan menyerahkan anaknya menjadi tebusan di atas bukit Golgota. Terima kasih untuk renungan pagi hari ini. Tuhan berkati, menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Ini doa kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.